Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Apakah Anda punya konflik? Apakah Anda sedang bertengkar dengan seseorang? Atau apakah Anda orangnya suka atau mudah bertikai? Seorang wanita di Tangerang turun dari mobilnya dan memasuki sebuah toko. Tiba-tiba dia ditegur karena penjaga toko rupanya sedang mengepel dan menyuruh dia untuk melepaskan sepatunya. Wanita ini tersinggung. Dia dan penjaga toko itu bertengkar. Lalu wanita itu pergi ke mobilnya, mengambil sebilah pedang dan menghunuskannya. Ngeri. Saudara, sekarang ini kita menjadi sangat mudah tersinggung, mudah marah dan bertindak. Perang mudah terjadi bukan hanya di Gaza dan di Ukraina, tetapi di mana-mana banyak korban berjatuhan hanya oleh karena konflik-konflik yang sepele. Konflik sering kita alami. Apa yang umat Allah harus lakukan? Yang pertama, lihat dalam kacamata yang lebih besar. Tuhan tidak pernah menyebabkan pertikaian. Setan adalah sumber dan raja konflik. Wahyu 12 ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Di sorga yang penuh damai sejahtera telah tercetus perang, konflik, pertikaian melawan Tuhan. Setan telah memberontak. Yang kedua, ini bukanlah sebuah perang fisik. Saudara, perlu kita sadari bahwa perang yang tercetus di sorga itu bukanlah suatu perang fisik. Karena kalau perang fisik jelas setan dan para pengikutnya akan langsung hancur, kalah. Tetapi ini adalah perang tentang siapa yang layak disembah. Siapa pemimpin alam semesta. Khususnya ini adalah perang tentang siapa yang memiliki kebenaran, ketulusan, dan karakter yang baik. Yang ketiga, setan menyeret para malaikat sorga. Wahyu 12 ayat yang keempat katakan, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Kata menyeret digunakan present tense, bukan past tense. Artinya saudara, pertikaian telah berlangsung dan masih berlangsung sekarang ini. Setan masih terus aktif mencari pengekor, pengikut, dan pendukung yang bertindak sama seperti dia. Yang keempat, penyesatan sebagai alat ampuh setan. Wahyu 16 ayat 13 katakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Saudara, di dalam konflik dengan setan, Tuhan tidak pernah menggunakan pemaksaan, kekerasan, kejahatan, ataupun kecurangan. Sebaliknya itulah yang dilakukan oleh setan. Inilah yang menjadi perang di atas segala perang. Konflik di atas segala konflik. Yang kelima, dampak perang di sorga bagi Anda. Saudara, kalau Anda bertikai, apa yang Anda harus lakukan sekarang? Cara mana yang akan Anda tempuh di dalam pertikaian, konflik, permasalahan yang Anda sedang hadapi? Saudara, di dalam setiap konflik yang Anda hadapi, benar, kebenaran harus dikedepankan. Benar, keadilan harus diperjuangkan. Tetapi adalah kebenaran yang sangat mendasar bahwa kasih harus mendasari setiap sikap umat Allah di dalam menghadapi segala konflik. Saudara, Yesus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Tetapi sekalipun dia dicurangi, dia diperlakukan secara tidak adil, dia diperlakukan secara jahat dan kejam, tetapi kasihnya terus bersinar, tidak padam, bahkan sampai mati siksa di kayu salib sekalipun. Saudara, berjuanglah untuk kebenaran.
Dan ingatlah, kebenaran dan keadilan adalah milik Tuhan. Jangan kecewa dan tenggelam dalam sakit hati kalau sampai orang-orang di sekitar Anda telah digunakan setan. Menolak keadilan, menolak kebenaran, menggunakan kejahatan, kekasaran, kecurangan. Yang mana itu semua pasti akan dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi tidak pernah oleh kita. Kita percayalah saja kepada Tuhan dan tabahlah. Terus lakukan kebaikan apapun yang dunia lakukan. Tuhan pasti berpihak pada umatnya. Satu kali kelak kebenaran dan keadilan yang Anda pegang akan Tuhan wujudkan dalam kemuliaan yang jauh lebih megah. Itu keren.